Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan ini, Mas Inal ya. Ya, kali ini saya tidak akan membahas ilmu petung, tapi untuk menambah pengetahuan panjenengan yang selama ini banyak mempelajari atau mungkin mencermati banyak-banyak pengetahuan dari masa lalu ya, dari leluhur kita. Ya, ilmu-ilmu kuno yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Ya, kita akan mengupas satu persatu termasuk pengetahuannya. Kali ini saya akan memberikan sebuah wawasan untuk panjenengan terkait dengan konsep manunggaling kawula kalian Gusti. Nggih. Ya, ini ibaratnya saya bicara tentang filsafat Jawa. Filsafat Jawa yang selama ini diklaim sebagai milik orang Jawa. Ya, manunggaling kawula kalian Gusti yang konon didatangkan atau yang dicetuskan oleh Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Brit. Nah, itu yang kemudian diklaim sebagai bahwa orang Jawa itu konseptualnya adalah manunggaling kawula kalian Gusti. Jadi saya akan membedah sedikit pengetahuan dan panjenengan bisa merunut pengetahuan ini bisa panjenengan telisik di mana-mana secara ilmiah ya. Jadi nanti seperti ilmu petung nanti dianggap tidak ilmiah dan sebagainya. Itu nanti ada ilmu jin dan sebagainya itu nuwun sewu. Petung itu ilmu titan. Ada hitungan polanya, termasuk ya saya melenggak sedikit ya. Supaya jenengan tidak beranggap bahwa itu kekuatan jin dan sebagainya. Itu ilmu titan dari anak moyang. Ada polanya, ada hitungannya. Orang ada bantuan jin dan sebagainya. Jadi itu ilmu titan ini. Termasuk ini, ya itu untuk ilmu titan. Termasuk yang ini, termasuk yang konsep manunggaling kawula kalian Gusti ini saya berikan semacam wacana untuk panjenengan yang terlalu yakin bahwa orang Jawa itu memang Tuhannya manunggaling kawula kalian Gusti, ada Tuhan di dalam tubuh manusia. Kang Mas Bayu, mohon maaf ya kalau ini nanti akan mencederai kepercayaan panjenengan, termasuk melukai apa yang sudah jenengan yakini selama ini. Konsep manunggaling kawula kalian Gusti itu adalah konsep yang datang dari tanah Parsi, ya, Persia. Dulu itu ya termasuk ya wilayah Arab masih ya, tapi wilayah Iran dan Irak itu satu dulu itu namanya Parsi di sana. Konsep ini dikembangkan oleh Al-Halaj. Jadi bukan asli dari Jawa, walaupun diklaim sebagai milik orang Jawa. Kategorinya tasawuf falsafati atau filsafat, tasawuf filsafat sufistik alirannya ini Al-Halaj itu ya. Dan Al-Halaj sendiri itu ketika mengembangkan ada Tuhan di dalam diri manusia itu pun disintikan. Ini dasarnya. Aliran itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara pada saat itu. Yang pertama masuk ke Jawa, yang kemudian dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Brit. Syekh Lemah Brit artinya Syekh Lemah Abang. Ya, pada masa Kesultanan Demak itu sudah modern sekali ya, sudah di atas tahun 1000. Sedangkan Al-Halaj ini jika tidak salah seingat saya, ini nanti coba dicek ulang ya, literaturnya bisa dicek. Kitabnya namanya At-Tawasin. Dilihat nanti Al-Halaj, nama lengkapnya panjang nanti ada. Itu kalau tidak salah pada kisaran sebelum tahun 1000 itu. Ya, sedangkan masuknya manunggaling kawula kalian Gusti yang berkembang kemudian dikembangkan Syekh Lemah Brit itu pada kisaran 1000 kesekian pada masa kerajaan Demak Bintoro, Kesultanan Demak Bintoro. Ya, ada lagi yang berkembang selain di Jawa, tadi saya katakan dua, yang berkembang yang satu adalah masuk ke arah di Aceh ya. Nangro Aceh Darussalam. Di sana kalau di Jawa di bawah Syekh Lemah Brit atau Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Brit, Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang ya. Kalau masuknya ke Aceh itu di bawah oleh namanya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ya. Fansur, kota Fansuri. Dia berasal dari Hamzah yang berasal dari Fansuri. Fansur itu sekarang namanya kota Barus. Barus sekarang berada di wilayah Sumatera Utara. Itu masuk ke sana. Itu aliran yang kedua yang masuk ke Nusantara. Ya, di sana di Aceh dulu itu di bawah kerajaan Pasai zaman dulu, wilayah-wilayah Nangro Aceh Darussalam, kerajaan Pasai.
itu dikenali dengan aliran wahdah al-wujud atau wahidatul wujud, menyatunya wujud Tuhan dalam diri manusia, atau dalam manusia itu ada wujud Tuhannya. Nah, ini panjenengan juga masih bisa dicari literaturnya ada. Ya, Hamzah Fansuri silahkan dilihat. Nanti itu berkembang dari Hamzah Fansuri. Nah, kalau di Jawa Syekh Lemah Brit kemudian dihentikan oleh Wali Songo ya. Dan ingat-ingat Wali Songo itu tidak kemudian 99-nya seusia. Itu ada masa-masanya. Ya gitu. Nanti coba dicek literaturnya. Jangan kemudian kebiahuyah dengan cerita rakyat bahwa Wali Songo itu usianya podo. Mboten yang Mas Bayu ya. Berbeda. Misalkan Sunan Muria itu adalah keturunan dari Sunan Kalijaga dan sebagainya, itu putra. Ya, kesetaraan usia itu berbeda-beda walaupun digambarno ning film kumpul kabeh songo-songo nih. Nah, kan begitu. Ya. Ini yang di Aceh itu masuknya melalui dari Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu mengembangkan wahdah al-wujud atau wahidatul wujud, menyatunya wujud manusia dan Tuhan. Ini sempat diajarkan, berkembang sangat pesat. Dan itu di kerajaan Pasai. Karena apa? Karena dia adalah mufti kerajaan, pemuka agama dan kerajaan, pengatur ajar agama. Berkembang sampai meninggalnya, karyanya banyak, karya-karya klasik ya. Karya-karya ini terkait wahdah al-wujud ini, menyatunya ke Tuhan dan manusia, itu diturunkan kepada Samsudin Pasai. Ya, menurun. Kalau saya sejenar berhenti karena langsung dihentikan oleh Wali Songo. Samsudin Pasai, kalau di sana Hamzah Fansuri turun ke Samsudin Pasai. Samsudin Pasai juga masuk di dalam termasuk mufti kerajaan, pelanjut, ini muridnya. Baru kemudian datang seorang ulama dari Ranir, dari Gujarat ya, nama Gujarat India. Datang, terjadilah pembasmian luar biasa di sana. Karena berbeda, disindikan bahwa aliran wahdah al-wujud dianggap sesat. Maka terjadi perang, karya-karya dibakar. Karyanya Samsudin Asamatanya atau Samsudin Pasai itu hilang. Hamzah Fansuri tinggal beberapa. Muridnya dibunuh, banyak pembunuhan terjadi karena dianggap sesat. Tapi kemudian akan berhenti masa-masa pertarungan itu ketika salah satu muridnya namanya Syekh Kuala, sekarang menjadi Universitas Syekh Kuala di area Aceh sana. Ya, Hamzah Fansuri juga menjadi nama universitas ya. Tapi yang negeri yang paling kuat namanya Syekh Kuala. Syekh Kuala melakukan debat dengan Nuruddin Araniri dan terjadi perdebatan ya tentang konsep tasawuf falsafati, dan yang menang adalah Syekh Kuala, sehingga Nuruddin Araniri kembali ke India, ke Gujarat. Dan saat itu Syekh Kuala dinaikkan menjadi mufti dan berkembang menjadi baik, tetapi penyesatannya sudah tidak diluruskan kembali. Ya, tidak lagi bahwa Tuhan dan manusia itu menyatu. Nah, itu tidak dikembangkan. Nah, ini Kang Mas Bayu, jadi kalau panjenengan, mohon maaf nih saya mencederai keyakinan panjenengan, kepercayaan jenengan, bahwa selama ini mengakui bahwa Tuhan menungso niku manunggal kalih Gusti, itu bukan konsep asli Jawa. Ya, bukan konsep asli Jawa. Konsep itu berasal dari Al-Halaj, dari tanah Parsi yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Dan itu bukan konsep yang lahir dari Ibu Pertiwi, tanah Jawa. Ya, sekedar pengetahuan ya, silahkan nanti dibenahi lagi pengetahuannya supaya panjenengan bisa melihat boleh itu digunakan untuk pandangan hidup dan sebagainya, tetapi jangan sampai kemudian kita melakukan klaim-klaim tertentu yang ternyata tidak benar. Oke, cukup sekian, semoga ini bermanfaat tentang pengetahuan tentang manunggaling kawula kalian Gusti. Cek nama-nama dan literaturnya, sekarang sudah banyak sekali dikembangkan. Kitabnya yang namanya Al-Halad At-Tawasin juga sekarang sudah diterjemahkan. Hamzah Fansuri teks-teksnya yang menggunakan Arab Jawi, Arab Pegon ya, tulisannya Arab tetapi berbahasa Melayu, itu juga sekarang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Teks-teks kunonya bisa dilihat ya, sekarang dimodernkan, diketik dalam abjad yang sekarang dan dalam bahasa yang sekarang. Cukup sekian, semoga ini mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.